Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وتابعيك وتابعي تابعيك ومن تبعك إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مصدقا لقوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengawali khutbah di kesempatan Jumat siang ini mengajak kita semua untuk kembali memperbaharui kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat, limpahan rezeki dan karunia yang masih lagi Allah berikan kepada kita semua. Wabil khusus bahwa kita disampaikan dan dipertemukan lagi oleh Allah dengan Sayyidul Ayyam wa huwa yaumul Jum'ah, yaitu hari Jumat yang barakah ini. Karena pertemuan antara Jumat dengan Jumat, satu solat Jumat ke solat Jumat yang berikutnya, disebutkan keutamaannya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jutunibatil kabair, bahwa pertemuan antara salat yang satu dengan salat yang berikutnya, Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya, Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya, menjadi pelebur dosa-dosa kecil antara keduanya selagi seorang hamba tersebut menjauhi dosa-dosa yang besar. Karena itu kita berharap keberkahan hari Jumat Sayyidul Ayyam ini, mudah-mudahan dengan hadirnya, dengan datangnya, dengan adanya kita di masjid, rumah di antara rumah-rumah Allah ini, menjadi sebab di antara asbab dihapuskan dosa dan kesalahan kita paling tidak seminggu belakangan ini. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, di antara keistimewaan Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau dikenali sebagai sahibu jawami'il kalim, sosok yang kalau bicara ringkas, pendek, tapi kaya akan makna dan mudah untuk dipahami. Termasuk di antara contoh dari kalimat-kalimat beliau sebagai sahibu jawami'il kalim adalah sebuah ungkapan beliau yang disampaikan oleh seorang sahabat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Umar. Satu waktu Ibnu Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhuma ini mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kabi faqala, sambil memegang pundakku, kata Ibnu Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabilin. Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di kehidupan di dunia ini seperti orang asing atau seperti seorang musafir yang sedang dalam perjalanan. Para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan yang ringkas dari Nabi, padat tapi kaya akan makna, bahwa Nabi meminta kepada Ibnu Umar, yang ini juga merupakan pesan untuk kita semua, agar bagaimana memandang kehidupan dunia yang hari ini sedang kita jalani. Di dalam Al-Quran di surah Ghafir, ketika menceritakan tentang keluarganya Fir'aun yang beriman, lalu berkata, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaum, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang sementara, dan ketahuilah sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Dalam riwayat yang lain, para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah menggambarkan lagi tentang kehidupan dunia yang hari ini kita berada di dalamnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mali wa mad dunya, apa urusanku dengan dunia ini? Wa ma ana wad dunya, dan apa peduliku tentang dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya kamathali rakibin dhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Perumpamaan diriku dan kehidupan dunia ini seperti seorang pengendara yang berada di dalam suatu perjalanan, lalu dia berteduh di bawah sebuah pohon untuk beristirahat sebentar dan melanjutkan perjalanan kembali. Inilah hakikat dunia yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, seorang sosok sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, irtahalatid dunya mudbira, bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir. Wartahalatil akhirah muqbila, dan sungguh kehidupan akhirat ini akan datang. Wa kulli wahidin minhuma banun, dan ketahuilah tiap-tiap dua kehidupan itu ada anak-anaknya. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian itu anak-anaknya akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, tapi jangan menjadi anak-anaknya kehidupan dunia. Fa innal yaum, karena kehidupan kita hari ini, kehidupan dunia kita hari ini, amal, inilah tempat beramal. Wala hisab, tak ada perhitungan. Wa ghadan, tapi ketahuilah besok kehidupan akhirat nanti, hisabun wala amal, itulah hari perhitungan dan tak ada lagi amal. Karena itu mudah-mudahan pesan dari Allah melalui ayat Al-Quran, pesan dari Nabi Muhammad melalui sabdanya, dan kaul perkataan nan mulia dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini menjadikan kita bermuhasabah diri kembali, bahwa kehidupan dunia hari ini yang kita kejar-kejar sedemikian rupa, bahwa kehidupan dunia hari ini yang kita jadikan tujuan utama adalah kehidupan yang akan ada batas akhirnya, adalah kehidupan yang bukan kehidupan yang selamanya, akan ada akhir dari kehidupan ini. Ketika masa itu kemudian tiba, maka tak ada lagi peluang untuk beramal, tak ada lagi kesempatan untuk melakukan ibadah, tinggallah waktu untuk dihisab dan dihitung dari segala apa yang kita lakukan di kehidupan dunia ini. Karena itu benarlah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat Abdullah ibnu Umar, kun fid dunya, jadilah engkau wahai ibnu Umar, fid dunya, di dunia ini, ka'annaka gharibun, seolah-olah engkau seperti orang asing, au abiru sabilin, atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Karena itu dua opsi yang diberikan oleh Nabi kepada Ibnu Umar yang juga merupakan opsi untuk kita dengan cara pandang terhadap kehidupan dunia. Yang pertama, seperti orang asing yang walaupun hidup enak di negeri yang asing, dia ingat tentang tempat kelahirannya,
dia ingat di mana dia dulu berasal. Karena kita dulu berasal dari surga, maka ketahuilah mudah-mudahan tempat kita kembali nanti juga adalah surga. Bahwa kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang asing, tempat kita untuk kemudian mencari bekal kembali ke tanah asal di mana kita kemudian dulu berada. Atau yang kedua, seperti orang yang melakukan perjalanan, hari demi hari yang kita lalui, malam berganti siang, siang bertukar malam kembali, adalah perjalanan kita untuk menghantarkan pada tujuan yang akhir, pada tujuan yang pasti, yaitu akhir kehidupan kita semua. Karenanya kalau kemudian akhir kehidupan itu sudah sampai, maka tak ada lagi peluang bagi kita untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya di dalam kehidupan atau perjalanan ini. Maka kemudian di dalam hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kemudian menambahkan pesannya dari kalamnya, idza amsayta fala tantaziris sabah. Kalau engkau berada di waktu petang, jangan tunggu waktu pagi. Wa idza asbahta, dan kalau engkau di waktu pagi, fala tantaziril masa, janganlah engkau tunggu waktu petang. Wa khudh min sihhatika limaradika, gunakanlah peluang sehatmu sebelum engkau sakit. Wa khudh min hayatika limautika, dan ambillah peluang selagi engkau hidup sebelum engkau nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, selagi mana hayat masih dikandung badan, selagi mana nafas masih bisa kita rasakan hari ini, inilah peluang untuk kita memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Kalaulah malaikat Israel sudah datang menjemput, maka tak ada lagi peluang untuk salat, tak ada kesempatan untuk berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf, tak ada lagi peluang untuk kemudian kita memperbanyak amal-amal saleh. Maka tinggallah penyesalan dari orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Kalaulah dia orang soleh, bahkan termasuk orang-orang yang baik, menyesal juga kenapa dulu ketika hidup tidak memperbanyak amal ibadah dan amal soleh. Apatah lagi orang-orang yang kemudian di alam sana, di alam barzakh dan nanti di alam akhirat, termasuk orang yang sedikit membawa bekal, tentu penyesalan itu akan lebih besar dan lebih banyak dia rasakan. Mudah-mudahan kita semua diingatkan sebelum kemudian tiba saatnya kita kembali. Mudah-mudahan kita bermuhasabah sebelum nanti kita dihisab. Mudah-mudahan kita semua dianugerahkan oleh Allah taubat sebelum wafat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa du'allah wa antum muqinuna bil ijabah.